Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Alimulana, NPM 6024210078. Di sini saya akan mempresentasikan materi inteligensi dari mata kuliah Psikologi Umum 2 dengan dosen pengampu Mas Dr. Seta Arya Wuri Wicaksana, SPSI, MPSI, Psikolog. Yang pertama ada pengertian dari inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan inteligensi adalah kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Tingkat inteligensi seseorang juga dapat diketahui atau diukur dari kecepatan dan bagaimana seseorang memecahkan suatu masalah. Berikutnya ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada dari David Wessler. Inteligensi menurut seorang psikolog asal Rumania, David Wessler, adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Inteligensi juga merupakan kemampuan untuk mengolah dan menguasai lingkungan dengan efektif. Selanjutnya, menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Fungsinya ini agar ada penyesuaian untuk mencapai sebuah tujuan dan dapat bersikap kritis pada diri sendiri. Berikutnya dari Edward Thorndike. Menurut Edward Thorndike menyatakan inteligensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memberikan respon baik pada berbagai stimulus yang diterima atau didapatkannya. Selanjutnya, menurut Thornburg menyatakan inteligensi merupakan ukuran bagaimana seseorang berperilaku sehari-hari. Ini artinya Thornburg menyatakan kalau inteligensi diukur dari perilaku seseorang, interaksi interpersonal hingga prestasinya. Selanjutnya ada dari Breckenridge dan Vincent, inteligensi merupakan kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah baru. Terakhir, menurut Goddard, inteligensi yaitu tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Berikutnya ada teori inteligensi. Dalam kajian psikologi, berbagai teori tentang inteligensi telah dikembangkan oleh para ahli. Salah satu teori awal adalah teori dua faktor dari Charles Stillman 1904 yang membedakan antara G-faktor atau inteligensi umum dan S-faktor atau inteligensi spesifik. G-faktor berperan dalam hampir semua aktivitas intelektual, sedangkan S-faktor berkaitan dengan kemampuan khusus dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya, Robert Shuttle dan John Horn kemudian mengembangkan teori tentang inteligensi yang membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence merujuk pada kemampuan berpikir abstrak dan memecahkan masalah tanpa bergantung pada pengalaman sebelumnya. Sedangkan crystallized intelligence berkaitan dengan akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Howard Gardner 1983 memperluas konsep inteligensi melalui teori multiple intelligence yang menyatakan bahwa inteligensi tidak terbatas pada satu aspek saja. Ia mengidentifikasi 8 jenis inteligensi, yaitu ada inteligensi linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Contohnya itu misalnya seorang musisi memiliki inteligensi musikal yang tinggi, sementara seorang atlet menunjukkan inteligensi kinestetik yang lebih dominan. Selanjutnya, Robert Sternberg 1985 mengusulkan teori inteligensi triarkis yang membagi inteligensi menjadi 3 komponen, analitis, kreatif, dan praktis. Inteligensi analitis berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Inteligensi kreatif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, sementara inteligensi praktis berhubungan dengan kemampuan beradaptasi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada tes inteligensi. Untuk mengukur inteligensi, para psikolog menggunakan berbagai tes psikometri. Salah satunya adalah tes IQ atau Intelligence Quotient.
Alfred Binet dan Theodore Simon mengembangkan tes inteligensi pertama pada awal abad ke-20, yang kemudian disempurnakan oleh Lewis Terman menjadi Stanford Binet Intelligence Scale. Tes ini menilai kemampuan verbal, logika, dan pemecahan masalah seseorang. Selain itu, ada juga Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS untuk orang dewasa dan Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak. Nah, tes ini menilai aspek kognitif yang lebih luas seperti pemahaman verbal, ingatan kerja, serta kecepatan pemrosesan informasi. Namun, beberapa kritik terhadap tes IQ menyatakan bahwa pengukuran inteligensi ini seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek akademik aja, tapi juga harus mempertimbangkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya ada jenis-jenis inteligensi. Yang pertama ada inteligensi verbal linguistik. Inteligensi verbal linguistik ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis. Yang kedua ada inteligensi logikal matematik, merupakan kecerdasan dalam hal berpikir ilmiah, berhubungan dengan angka-angka dan simbol, serta kemampuan menghubungkan potongan informasi yang terpisah. Yang ketiga, inteligensi visual spasial merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan seni visual seperti melukis, menggambar, dan memahat. Selain itu juga kemampuan navigasi, peta, arsitek, dan kemampuan membayangkan objek-objek dari sudut pandangan yang berbeda. Yang keempat, inteligensi kinestetik tubuh. Ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan atau disebut juga dengan bahasa tubuh atau body language. Kecerdasan ini berhubungan dengan berbagai keterampilan seperti menari, olahraga, serta keterampilan mengendarai kendaraan. Berikutnya yang kelima, inteligensi ritme musikal. Merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan mengenali pola irama, nada, dan peta terhadap bunyi-bunyian. Yang keenam, inteligensi intrapersonal. Kecerdasan yang berfokus pada pengetahuan diri, berhubungan dengan refleksi, kesadaran dan kontrol emosi. Intuisi dan kesadaran rohani, orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal tinggi biasanya itu ada di para pemikir atau filsuf, psikiater, penganut ilmu kebatinan, dan penasehat rohani. Berikutnya yang ketujuh, inteligensi interpersonal. Kecerdasan yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu untuk bekerja sama. Kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Seseorang dengan tingkat kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya itu mampu membaca suasana hati, peramai, motivasi, dan tujuan yang ada pada orang lain. Sebaliknya pribadi dengan potensi inteligensi interpersonal yang tinggi ini biasanya seorang mempunyai rasa empati yang tinggi. Lalu yang terakhir, yang ke-8, inteligensi emosional. Kecerdasan yang meliputi kekuatan emosional dan kecakapan sosial, sekelompok kemampuan mental yang membantu seseorang mengenali dan memahami perasaan orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan diri sendiri. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik ini berperan dalam menentukan potensi intelektual seorang. Dan juga yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor genetik ini juga biasanya dari warisan biologis dari orang tua. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti pendidikan, nutrisi, stimulus kognitif, dan interaksi sosial juga memainkan peran penting dalam mengembangkan inteligensi. Contohnya itu seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan rangsangan intelektual, contohnya itu seperti kayak akses terhadap
buku dan pengalaman belajar yang beragam, itu biasanya anak ini cenderung memiliki perkembangan intelektual yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulus tersebut. Lalu yang ketiga, faktor pengalaman dan pendidikan. Nah, di sini peran pendidikan dalam membentuk inteligensi juga tidak dapat diabaikan. Sekolah memberikan dasar bagi perkembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan sosial. Selain itu, pengalaman hidup juga berkontribusi terhadap perkembangan inteligensi, yang dimana seorang individu ini yang sering menghadapi tantangan dan harus menemukan solusi dalam berbagai situasi, juga cenderung memiliki inteligensi praktis yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari inteligensi. Di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama itu seorang siswa memiliki nilai matematika yang sangat tinggi, tetapi ia mengalami kesulitan dalam mata pelajaran bahasa dan seni. Guru-guru di sekolahnya awalnya menganggap bahwa Andi ini siswa tersebut menganggap bahwa Andi adalah anak yang cerdas secara umum. Tetapi ketika diberikan tugas menulis esai atau menggambar, hasilnya ini jauh di bawah teman-temannya. Nah, kasus ini dapat dijelaskan dengan teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Siswa tersebut kemungkinan memiliki inteligensi logis matematis yang lebih tinggi, tapi kurang berkembang dalam inteligensi linguistik dan spasialnya. Oleh karena itu, cara belajar yang lebih efektif untuk Andi adalah menggunakan pendekatan yang berbasis angka atau pola logika. Sementara metode pembelajaran bahasa dan seni bisa disesuaikan agar lebih mendukung gaya belajarnya. Lalu, yang contoh kasus kedua ini, seseorang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Ia sangat cerdas dalam menganalisis data dan membuat strategi bisnis, tetapi memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan timnya. Akibatnya, meskipun keputusan seringkali tepat, implementasi di lapangan ini sering mengalami hambatan karena rekan kerjanya sulit untuk memahami arahan yang diberikannya. Nah, menurut teori triarkis dari Robert Sternberg, ia memiliki inteligensi analitis yang tinggi, tetapi kurang dalam inteligensi praktis dan interpersonal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki kecerdasan tinggi dalam analisis dan pemecahan masalah, keberhasilan ini juga dalam dunia kerja juga memerlukan keterampilan sosial untuk membangun komunikasi yang efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.